Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali dengan saya, Slamet Triono. Kali ini saya akan berbagi ilmu khusus buat kaum muslimah, di mana seorang wanita atau muslimah akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar 4 hal. Namun sebelum lanjut, kami mohon klik tombol subscribe-nya dulu untuk kelancaran dakwah kita. Sahabat beriman, khususnya kaum muslimah, Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya seorang wanita akan dijamin masuk surga dengan dasar 4 hal. Yang pertama, idza sholatil mar'atu khomsaha, menjalankan sholat 5 waktu dengan baik. Lalu yang kedua, wasomat sahroha, berpuasa di bulan Ramadan dengan sempurna. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga, wa'afidot farjaha, yaitu menjaga kemaluan. Kemudian yang keempat, wa'ato'at zaujaha, patuh dan taat kepada suami dalam segala hal, kecuali untuk bermaksiat kepada Allah, maka itu tidak boleh ditaati. Nah, di sini yang dimaksud dengan sholat yang baik, ini perlu saya jelaskan sedikit sebagai gambaran atau dasar-dasarnya saja. Sholat yang baik harus didasari dengan ilmu. Jadi pentingnya belajar ilmu. Pelajari dulu ilmunya agar paham dengan hukum-hukumnya. Itu. Agar paham hukum-hukumnya. Itu. Mungkin saya tidak bisa jelaskan semua, karena kalau saya jelaskan semua juga waktunya panjang. Cukup belajar ilmu. Tentunya kepada siapa kita belajar ilmu? Kepada ahli ilmu, kepada ahlinya. Di situ ada ustadz, ada kiai. Jadi itu pentingnya. Ilmu itu dicari agar sholat kita menjadi benar atau dikategorikan sholat yang baik. Itu antara lain. Kemudian kenapa dikatakan yang kedua, berpuasa dengan sempurna? Karena seorang wanita itu biasanya berhalangan. Maka ketika itu terjadi, maka harus diganti di bulan-bulan yang lain. Jadi ini yang dimaksud dengan puasa dengan sempurna itu adalah puasa di bulan Ramadan, puasa wajib. Itu. Jadi seandainya kita berpuasa seminggu atau 2 minggu kemudian kita mendapat halangan, maka dihitung berapa hari kita mendapat halangan,
kemudian harus diganti di bulan-bulan yang lain. Maka hukumnya apabila tidak diganti, itu termasuk hutang. Dan hutang itu harus dibayar. Itu antara lain. Kemudian yang ketiga dijelaskan oleh baginda Rasulullah, wa'afidhot farjaha, agar wanita itu menjaga kemaluannya. Lalu bagaimana dengan era sekarang ini? Nah ini, sekarang banyak wanita yang memakai pakaian yang minim, bahkan pakaian yang belum jadi itu dipakai. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya haram. Karena seorang wanita muslimah itu aturannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tata cara berpakaiannya. Tetapi apabila ada yang belum memahami, maka silahkan bertanya kepada ahlinya. Di sekitar Anda ada di situ, ada ulama, ada ustadz, ada kiai. Seandainya belum paham itu tentang menjaga kemaluan, jadi tidak diumbar ke sana kemari. Tidak diumbar ke sana kemari. Banyak juga saya perhatikan ibu-ibu di zaman sekarang memakai jilbab. Ya, dia memakai hijab, pakai jilbab, tetapi menampakkan dengan pakaian yang ketat, maka itu hukumnya haram. Itu yang dikatakan berpakaian tapi telanjang. Iya, maka itu hukumnya haram. Maka itu tidak akan mencium baunya surga wanita yang seperti itu. Ini perlu diperhatikan. Kalau memang ibu-ibu mau masuk surga, taati 4 hal ini. Lalu apa yang terakhir? Yang terakhir, yang keempat, wa'ato'at zaujaha, patuh dan taat kepada suami dalam segala hal. Tentang ketaatan ini baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu nisa'an yasjudna li ajwajihina lima ja'anallahu lahum alaihina minal haq." Kata baginda Rasulullah, kalau seandainya manusia itu boleh sujud kepada manusia yang lain, maka pasti aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Tetapi sayangnya, sujud kepada sesama manusia itu tidak boleh dan tidak dibolehkan. Seandainya dibolehkan, maka Rasulullah katakan, maka para istri itu aku perintahkan untuk sujud kepada para suami. Karena saking besarnya hak suami itu terhadap istri. Bayangkan, sahabat beriman, khususnya kaum muslimah, seandainya kalian semua telah memahami apa yang saya sampaikan ini, mohon yang belum melaksanakan 4 hal tadi, kalau memang betul-betul kita merindukan surga, semoga dipahami dan ditaati apa yang telah saya sampaikan ini. Karena kalau seandainya kita bisa melaksanakan 4 hal itu,
maka sangat luar biasa jaminannya. Bahkan akan dibukakan semua pintu surga dan disilahkan untuk memilih pintu yang mana yang kamu kehendaki. Bayangkan, luar biasa jaminan untuk para kaum muslimah yang mampu melaksanakan 4 hal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti." Masuklah ke dalam surgaku lewat pintu mana yang kamu kehendaki. Bayangkan. Jadi ini menjadi tolak ukur kita sebagai kaum muslimah. Jangan mentang-mentang kita cantik, suami kita kurang begitu ganteng, lalu bicara kita kasar seenaknya saja. Kasihan. Maka akhirnya nanti Anda tidak akan mendapat jaminan surga. Jadi mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan, maka itu semata-mata dari kesalahan saya, dan mungkin itu karena kebodohan saya. Dan apabila ada benarnya, maka itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.